Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya banggakan kawan-kawan sekalian, para bimbingan skripsi angkatan 2017 ya, yang pada hari ini bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa untuk hanya sekedar berkomunikasi dengan saya. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita punya dua agenda penting. Ya, yang pertama adalah kita akan mendiskusikan tentang teknik menulis yang baik. Jadi saya akan terus mengulang-ulang hal ini, ya, supaya kalian juga lebih mudah untuk nanti menyusun sebuah karya dalam bentuk skripsi. Yang kedua adalah saya ingin mendengar respon Anda dari yang sudah saya sampaikan kemarin terkait dengan paper yang sudah saya rekomendasikan dan juga judul yang sudah saya sampaikan. Saya ingin mendengar what your response, ya, in regard on the paper that I have suggested, ya. Oke, papernya dalam bahasa Indonesia, nggak masalah ya, Mas Andre dan Mbak Destin, ya, walaupun Anda ada kelas reguler, nggak masalah, kita belajar biar Ganjar juga semangat ya, atau mungkin Mbak Aurel ya. Jadi kita menggunakan paper bahasa Inggris. Baik, kita mulakan dari yang pertama. Bisa kita mulai atau ada pertanyaan, teman-teman sekalian, ada respon? Ada respon? Nggak ada? Baik ya, saya harap Anda fokus ya, kemudian menyimak dengan seksama dalam tempo yang selambat-lambatnya. Baik, kita masuk sekarang. Anda sudah melihat di screen Anda ya tentang slide yang akan saya sampaikan, yaitu tentang yang pertama adalah kita akan masuk ke slide yang pertama. Oke, jadi slide-nya adalah penulisan karya tulis ilmiah. Ya, jadi bagaimana menulis karya ilmiah yang baik. Ya. Yang pertama, teman sekalian, Anda berangkat dari persiapan naskah pastinya. Saya yakin Anda semua sekarang sedang menyiapkan naskah kan? Nah, saya ingin memberikan Anda semacam deskripsi sekarang. Jadi ini bisa diskusi ya. Jadi Anda nanti misalnya ada yang ingin disampaikan, Anda bisa merekam. Maksudnya Anda bisa meresponnya. Baik, yang pertama, teman-teman sekalian ya, Anda harus memiliki sebuah ide. Ya. Jadi ide itu harus ada, dan bagaimana cara mendapatkan ide itu? Ada 5. Dan silakan nanti Anda berkenannya dari arah mana ide itu. Yang pertama adalah imitasi atau pikiran orang lain yang expert atau ahli di bidangnya. Jadi Anda itu mencoba untuk melakukan penelitian yang sama dengan orang yang telah meneliti sebelumnya. Ini loh, kelas S1 banyak sekali nih, misalkan hanya mengganti tahun, mengganti topik, ya, mengganti variabel, mengganti rentang waktu, ya. Tapi secara kontennya lebih kurang sama. Itu namanya imitasi. Ya. Yang kedua adalah observasi fenomena saat ini. Jadi Anda melakukan sebuah pengamatan, sekarang itu isunya apa yang lagi menyeruak dalam konteks dunia persilatan misalkan. Oh, sekarang tentang undang-undang tenaga kerja misalkan, atau tentang resesi, tentang krisis misalkan. Nah, itu fenomena namanya. Jadi kejadian di sekitar Anda yang memiliki sebuah dampak terhadap pemikiran Anda. Yang ketiga, Anda merenung. Jadi ini orang yang suka bangun di sepertiga malam terakhir, saya kira ini ahlinya ya. Jadi merenung suatu kejadian di mana Anda mencoba berkontemplasi, menelaah ya, kemudian melakukan proses pendalaman, kira-kira apa yang sebuah concern Anda ya.
Yang keempat adalah pengalaman pribadi. Jadi Anda mungkin punya interaksi-interaksi dengan orang lain atau lembaga-lembaga tertentu, ya, sehingga kemudian itu menjadi sebuah keberkesan bagi Anda. Jadi Anda berkesan, teman sekalian, dengan pengalaman itu, ya, sehingga Anda kemudian tertarik untuk melakukan yang namanya penelitian tersebut. Ya. Nah, berikutnya adalah bacaan atau literatur. Nah, ini orang yang mungkin masih belum punya perenungan, nggak punya pengalaman, ya. Jadi Anda mencoba untuk membaca, ya, banyak melakukan proses literasi terkait dengan isu-isu yang terkait dengan apa yang ingin menjadi Anda bahas. Nah, yang kedua adalah membuat notes atau catatan. Nah, ini adalah sesuatu yang sifatnya sepele, namun kalau Anda lakukan nampaknya mempermudah tugas Anda. Yang pertama adalah catat dan coret. Jadi Anda setiap kali membaca sebuah paper, sebaiknya Anda menyediakan sebuah sarana tulisan yang menuliskan key points atau key points, keywords. Ya. Jadi hal-hal yang sangat penting yang menjadi sebuah kunci dari paper tersebut. Harapannya nanti itu bisa menjadi sebuah literatur yang akan dimasukkan dalam bagian dari skripsi Anda. Yang kedua adalah buku research. Jadi Anda punya semacam referensi utama. Jadi yang saya tadi sampaikan dalam jurnal Anda itu, recommended papers itu adalah buku riset yang Anda bisa jadikan literatur utama. Jadi seandainya Anda bisa memahami paper yang saya rekomendasikan itu, maka niscaya Anda akan memiliki sebuah imajinasi ke depannya akan mau apa dan bagaimana. Begitu. Jadi Anda punya pegangan, punya sebuah pegangan yang baku. Dan perlu Anda perhatikan teman sekalian, paper yang saya kasih pada Anda kemarin itu bukan paper sembarangan itu. Tapi itu adalah paper atau tulisan yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional atau nasional bereputasi. Jadi bukan paper yang ecek-ecek yang hanya dipublikasikan, tidak. Bahkan ada yang paper yang terindeks Scopus atau terindeks Elsevier atau memiliki sebuah tingkat kevalitan dalam konteks konten itu sangat tinggi. Ya. Jadi kalau Anda mengacunya ke skripsi orang lain, mengacunya ke koran, ke majalah, ke buku, itu bukan yang kita mau. Tapi Anda mengacu pada sebuah jurnal atau tulisan yang diakui secara internasional. Syukur-syukur dia memiliki sebuah indeks yang tinggi, ya. Dan alhamdulillah semua yang saya berikan pada Anda itu dalam bahasa Inggris, ya. Dan memang itu memiliki tingkat konten yang sangat kuat, ya. Tanda-tandanya Anda merasa pusing ketika membaca, yang kedua Anda merasa lelah membaca, yang ketiga Anda merasa kok saya tidak mengerti, ya, itu tanda-tandanya. Kalau paper itu adalah memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Jadi perlu ada sebuah extra effort, extra energi untuk bisa menelaah paper itu. Ya. Lalu yang ketiga adalah folder new ideas. Jadi Anda harus punya folder khusus. Jadi jangan campur-campur sama folder-folder yang lain. Kalau bisa fokus khusus satu skripsi, nanti dibagi jadi referensi utama, referensi pendukung, seperti itu, ya. Jadi mudah untuk melakukan flashback. Ya. Lalu yang keempat adalah folder significance works atau papers. Jadi paper-paper yang Anda anggap memiliki sebuah konten yang sangat tinggi dalam konteks referensinya. Jadi paper ini sebagai main reference, ya. Jadi acuan utama, bukan yang pendukung tadi. Itu yang kedua. Saya harap Anda sudah mulai mendapatkan bayangan dari sini, ya. Ini saya memberikan Anda gambaran ini supaya Anda ke depannya lebih mudah, ya, tidak bingung-bingung sendiri. Nah, yang kedua, teman sekalian, entah itu Anda membuat skripsi, atau Anda membuat karya tulis, atau Anda membuat jurnal, maka harus ada yang namanya kebaruan atau keunikan. Dalam bahasa Inggris namanya novelty. Ya. Jadi saya melihat kebanyakan skripsi-skripsi yang dibuat anak-anak ini, mahasiswa ini, skripsi-skripsi yang mohon maaf hanya sekedar ganti nama dan ganti tahun.
Ya, jadi ganti tahun saja, yang kemarin tahunnya 2000 jadi tahun 2001 sekarang. Yang kemarin variabelnya pembangunan jadi pertumbuhan. Yang kemarin kotanya kota Jawa sekarang jadi provinsi Jawa Tengah jadi Jawa Timur, gitu aja. Jadi tidak punya semacam novelty. Jadi tidak ada kebaruan, keunikan. What is difference daripada penelitian sebelumnya, gitu. Nah, difference itu adalah novelty yang bisa Anda temukan ketika Anda berhasil menemukan yang namanya research gaps atau kecondongan penelitian. Jadi research gap itu adalah semacam jembatan atau sambungan, ya, sehingga Anda itu merasa punya Anda itu papernya itu yang utama, gitu loh Mas. Ya, jadi Mas Ganjar itu buat paper itu serasa paper Anda itu penting, gitu loh, important. Kalau tidak pada paper Anda itu seakan-akan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya itu nggak terlalu bermanfaat, gitu. Jadi Anda menemukan suatu kontribusi yang luar biasa. Nah, research gap inilah yang harus dicari nanti. Ini yang ingin nanti saya akan pandu Anda. Jadi sebelum Anda menemukan research gap ini, Anda tidak akan bisa membuat sebuah bab 1 yang bagus. Pasti nanti Anda akan pusing-pusing sendiri ketika buat bab 1. Nggak jelas. Ketika besok saya menanyakan ketika ujian, apa penelitian Anda, apa kelebihan kekurangan penelitian Anda itu, Anda nggak bisa menjawab dengan clear. Karena Anda tidak menemukan namanya research gap. Jadi ada semacam senjang, ya, yang harus ditutup oleh Anda, ya. Nah, berikutnya, bagaimana cara untuk mencari research gap ini? Ini pertanyaannya kemudian kan. Yang pertama adalah Anda mencari inspirasi dari literatur atau penelitian sebelumnya. Makanya saya kasih Anda literatur itu, recommended literatur itu, sehingga Anda bisa mencari, ya, membaca, dan syukur-syukur nanti Anda mencoba untuk mencari tahu yang lain-lain juga. Gitu. Jadi mencari tahu yang lain-lain juga dan Anda membacanya. Jadi kalau Anda semakin banyak membaca, maka niscaya Anda memiliki sebuah ide-ide yang utuh, gitu. Jadi jangan hanya bacanya 1 paper, 2 paper, 5 paper, 10 paper, tapi Anda harus baca minimal 20 paper, kalau bisa bahasa Inggris, gitu. Sehingga Anda memiliki sebuah hasanah keilmuan, nuansa keilmuan yang kuat. Jadi ketika Anda besok ditanya sama penguji, mengapa Anda meneliti itu? Karena berdasarkan penelitian inilah hasilnya punya saya di sini, begitu. Jadi jangan meragu. Saya kebanyakan menguji skripsi itu nggak mantap jawabannya itu, karena Anda nggak paham. Anda sekedar hanya copy paste atau mungkin hanya melihat yang sebelum-sebelumnya diketik lagi. Tapi ibarat orang itu tidak tanpa ruh menulisnya itu, nggak punya ruh. Hanya jasadnya ada yang ada, tapi ruhnya tidak tahu. Nah, ruh itulah yang mau kita cari dengan menemukan namanya research gaps. Yang kedua adalah melihat atau mencari dan membaca artikel yang berbasis artikel review atau kumpulan beberapa tulisan dalam satu tulisan. Jadi Anda bisa mencari satu paper yang berupa bibliografi. Ya, papernya itu adalah kumpulan dari beberapa, jadi artikel review dia namanya. Jadi artikel itu telah mereview berbagai macam artikel. Jadi kayak paper yang berisi literatur review, bukan empirical studies. Ya, nah ini lebih bagus lagi. Jadi Anda lebih kaya lagi hasanah keilmuannya. Yang ketiga adalah membaca keterbatasan penelitian atau direction of future studies pada artikel sebelumnya. Jadi Anda itu ketika membaca jurnal, nggak usah dibaca semua, Mas dan Mbak. Cukup dibaca abstraknya dan dibaca kesimpulannya. Begitu. Nah, pada bagian abstraknya itu, dia sudah memuat semua intisari daripada penelitian itu. Nah, di bagian kesimpulan, itu Anda diberikan sebuah penelitian, ya, diberikan sebuah kesimpulan, dan juga ada namanya penelitian berikutnya atau limitation of study. Jadi keterbatasan penelitian itu adalah sesuatu yang menjadi celah bagi penelitian Anda. Misalkan Anda meneliti tentang
ekonomi perbankan syariah, ya perbankan syariah. Rupanya penelitian yang dilakukan sebelumnya itu banyak meneliti tentang sisi perhimpunan misalkan. Tapi kok tidak banyak yang meneliti tentang sisi pembiayaan misalkan. Jadi penelitian Anda itu akan fokus untuk menutup sisi yang pembiayaan karena berdasar dari keterbatasan penelitian sebelumnya. Jadi Anda mencoba merangkai Mas dan Mbak. Nah ini lagi-lagi kalau seandainya Anda nggak fokus, Anda tidak akan menemukan itu. Ya. Berikutnya adalah kalau kita ngomong research gap, ya, gap riset itu ada 3 bagian. Yang pertama namanya theoretical gaps. Jadi theoretical gap itu adalah kesenjangan teori. Jadi misalnya teori konsumsi. Selama ini teori konsumsi itu yang dibicarakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Misalkan hanya pendapatan, selera, permintaan, harga. Namun jarang membahas yang namanya bagaimana cara mempertahankan tingkat konsumsi misalkan. Itu beda. Nah, jadi ada gap teori di situ yang Anda ingin masukkan. Yang kedua adalah metodologi. Jadi selama ini penelitian itu fokusnya pada metodologi yang mungkin pakai OLS aja, regresi. Dan Anda sekarang fokus ke ECM, mungkin pakai panel data, ya, pakai ARDL, ya, non parametrik misalkan. Yang ketiga adalah factual gaps. Ini artinya kondisi di lapangan. Jadi di lapangan itu kondisinya seperti apa? Rupanya konsumsi itu kalau dalam teorinya dipengaruhi oleh pendapatan, tapi di lapangan rupanya tidak demikian. Orang nggak punya income, tapi juga bisa tetap konsumsi. Nah itu ada kesenjangan di situ kan. Nah ketiga hal inilah yang Anda harus temukan dan letakkan di bab 1. Gitu. Jadi bab 1 itu menurut saya adalah bab yang paling penting. Karena itu sebagai pintu pembuka Anda. Nah, kalau Anda sudah bisa menemukan itu di bab 1, bab 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya gampang. Ya, dia akan meneruskan aja, akan memperjelas saja dia. Begitu. Terakhir adalah implikasi. Jadi penelitian Anda itu jangan hanya sekedar penelitian yang signifikan pengaruh positif negatif. Dan saya ketika membaca skripsi atau membaca penelitian-penelitian itu sangat jarang menemukan ada mahasiswa yang bisa melakukan proses justifikasi. Jadi kebanyakan mereka itu jadi mahasiswa statistik semua, teman sekalian. Bukan mahasiswa ilmu ekonomi. Misalkan, kenapa kok inflasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran? Itu nggak bisa menjawab. Secara teori nggak bisa menjawab. Secara fakta tidak bisa menjawab. Secara metodologi nggak bisa menjawab. Hanya jadi mahasiswa statistik, hanya membaca positif, negatif, signifikan. Lalu ilmunya kemana? Sebagai orang ilmu ekonomi itu. Nah itu yang saya nanti tekankan dalam bimbingan ini. Jadi Anda sebaiknya bisa membuat sebuah logika berpikir. Jadi dari variabel A ke variabel B itu mediasinya itu apa? Jembatannya apa? Sehingga dia bisa rasional. Jadi bukan masalah tandanya, teman sekalian. Anda tidak harus menemukan tanda yang sama dengan penelitian sebelumnya. Tidak harus menemukan tanda yang sama dengan teori yang ada, tidak. Yang penting bukan tandanya, tapi rasionalisasinya apa di sebalik itu. Itu yang penting penelitian itu sebenarnya. Ya. Nah, sehingga ketika Anda bisa membuat sebuah penelitian yang sequence, ya, yang terstruktur, maka Anda nanti akan membuat sebuah implikasi. Implikasi artinya dampak, impact. Ya, jadi berdampak punya Anda itu. Jadi penelitian Anda itu menjadi sebuah referensi, memiliki sebuah faedah, manfaat. Apa itu? Secara teori yang pertama. Jadi Anda bisa memberikan tambahan hasanah bagi teori yang ada. Misalkan, teori pendapatan dan konsumsi. Dikatakan oleh Keynes bahwasanya teori pendapatan itu, konsumsi
itu dipengaruhi oleh pendapatan. Itu kan teori yang sangat general sekali. Tapi Anda ketika meneliti itu, Anda menemukan rupanya tidak hanya konsumsi, tidak hanya pendapatan yang berpengaruh pada konsumsi, tapi juga ada namanya faktor harga, faktor mungkin selera, ya, lingkungan, begitu. Artinya itu menambah hasanah teori. Yang kedua adalah praktisnya. Jadi praktis ini lebih kepada sifatnya itu adalah teknik atau sesuatu yang agak praktikal, ya. Jadi misalkan penelitian tentang cara-cara membuat indeks misalkan. Indeksnya caranya 1, 2, 3, 4, 5 itu kan implikasi teknis. Yang ketiga, ini yang paling tinggi dalam konteks sebuah penelitian, dan inilah yang menjadi core daripada prodi ekonomi adalah kebijakan. Jadi Anda itu bisa ngomong sama policy maker, kalau seandainya memang Anda tidak sepakat dengan undang-undang tenaga kerja, sebaiknya bagaimana? Dan itu bukan ngomong, tapi ada bukti empiriknya. Ada sesuatu yang bisa ditanggungjawabkan secara akademik. Misalkan Anda mengatakan, sekarang kondisinya resesi, suku bunganya harus turun. Turunnya berapa? Suku bunga 5%, 4%, 3%, 2%, atau 0%. Begitu. Jadi setiap kali ada statement, itu ada sebuah responsibility di sebalik itu. Nah, itu yang namanya implikasi. Baik, teman-teman sekalian, ya, saya cukupkan untuk materi yang pertama ini, ya. Ini sekedar pendahuluan dan juga brainstorming untuk kita semua. Ya, bagaimana kita memahami sebuah hasanah penelitian, yang artinya saya ingin mengawal teman-teman semua ini tidak hanya sekedar selesai skripsi, tapi juga baik dan benar. Ya. Ujung-ujungnya Anda juga memiliki sebuah kepuasan intelektual. Ya, tidak hanya sekedar lulus, ditanya orang nggak paham, ujung-ujungnya Anda sekedar hanya selesai. Ya, bukan seperti itu. Tapi kita ingin Anda memiliki sebuah kebanggaan, keberkesanan, dan juga Anda bisa menjelaskan kepada halayak ramai bahwasanya skripsi Anda ini adalah sesuatu yang penting, dan yang terakhir adalah respectful, ya, artinya dihargai oleh orang lain, tidak hanya sekedar di corner atau di perpustakaan, tapi juga bisa dipublikasikan, bisa dibaca, bisa kemudian disebarkan, dan bisa juga didiskusikan dengan orang-orang lain yang memiliki concern yang sama dengan Anda semua. Baik, itu saya kira untuk sesi pertama pada hari ini, yaitu tentang sesi diskusi dan sharing tentang penelitian. Sebelum saya masuk ke sesi yang kedua, silakan kalau teman-teman tanya atau ingin memberikan respon, saya persilakan. Ada? Belum, Pak. Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nanti saya kasih Anda waktu untuk bicara juga, satu-satu, ya, merespon dari judul yang saya sampaikan kemarin, ya. Sekaligus juga bagaimana Anda menyikapi paper yang saya sampaikan kemarin. Begitu kira-kira. Baik, sesi yang kedua, saya masuk ke pembagian skripsi yang kemarin.
Baik ya, di screen itu sudah saya bagi kemarin ya berdasarkan aspirasi daripada teman-teman semua. Yang pertama adalah DAFA. Langsung saya panggil, langsung dijelaskan ya, biar kita waktunya nggak lama. Kita punya waktu sejam lagi sampai waktu duhur. Baik, DAFA ya, Anda kemarin area penelitiannya adalah financial technology. Dan saya memberikan Anda usulan skripsi, judul adalah analisis hubungan perkembangan industri perbankan dan perkembangan finansial teknologi di Indonesia. Jadi topik-topik yang saya berikan ini, by the way teman sekalian, topik-topik yang jarang ada dalam daftar skripsi mahasiswa. Mungkin Anda juga bingung juga membaca ya mungkin. Kok aneh-aneh Pak Dimas ngasih judul ini. Tapi kira-kira biar ada bedanya, masa judul yang sering munculkan analisis faktor-faktor yang pengaruhi hubungan ini dan itu tahun sekian, itu kan boring juga ya, bosan juga kita melihatnya. Tidak ada yang baru. Isunya itu aja. Tapi kalau ini saya buatkan Anda, fintech ini dikaitkan dengan perbankan. Jadi idenya begini idenya Dava. Ini bisa Anda tulis juga, yang lain juga sama. Ya, kita bimbingan bersama. Jadi kita melihat Mas Dava ya, perbankan sama fintech ini memiliki hubungan yang substitusi. Ya, jadi hubungannya adalah substitusi mereka ini, bukan komplementer. Ya. Nah, ketika dia bersifat substitusi, maka ada namanya dalam teori mikro dikatakan adalah zero sum game ya. Jadi ketika satunya tinggi, satunya rendah. Satunya rendah, satunya tinggi karena mereka saling menggantikan. Ya. Nah, karena saling menggantikan tersebut ya, maka perlu ada dibuat semacam analisis. Apakah hubungan keduanya ini memang sejauh ini itu dia searah begitu, atau sudah mulai agak sedikit menggantikan tadi, atau perbankannya agak turun sudah karena fintechnya ini terus naik, atau sebaliknya fintechnya ini masih sama aja, perbankannya terus stabil, atau sama-sama mundur gitu Mas. Jadi fintech ini kita lihat sebagai faktor pemicu ya, atau dia sebagai trigger factors kepada sektor perbankan ya. Apakah perbankan itu ujung-ujungnya kita ingin tahu dalam kondisi yang aman atau tidak aman dengan fintech ini, ancaman atau peluang, begitu Mas Dava. Nah itu sudah saya berikan pada Anda satu artikel referensi ya yang saya anggap juga sangat bagus. Itu jurnalnya dari jurnal UMY sendiri, Anda bisa cek dan bisa Anda free download ya. Oke Mas Dava, ada respon dari yang saya sampaikan? Silakan. Waktunya 2 menit Mas Dava. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan, ada beberapa kendala Pak yang saya alami Pak. Jadi untuk yang pertama tuh dari penelitian yang link Bapak sampaikan itu saya sudah baca. Dan dari judul tersebut itu Fintech and Islamic Finance Literature Review and Research Agenda. Dari tujuan penelitian tersebut, jadi menganalisis kurangnya buku literatur tentang tinjauan pada fintech Islam dan menyimpulkan bahwa fintech syariat menjadi tentang lembaga keuangan Islam IPI dalam hal efisiensi operasional, retensi, pelangganan, transparansi, dan akuntabilitas. Cuman di sini ya itu. Dan saya terkendalanya itu Pak untuk judul yang Bapak kasih itu ada variabel apa saja yang akan diteliti pada judul usulan Bapak dan lebih lanjutnya itu Pak baru variabelnya dan harus apa yang mesti dibawanya itu Pak. Mungkin segitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Makasih. Ini pertanyaan Dava ini saya kira pertanyaan dari semua orang juga. Saya rasakan pertanyaannya sama. Lalu so what Pak Dimas setelah ini? Kami harus ngapain? Ya kan? Nah inilah yang gunanya kita tiap minggu ada pertemuan rutin.
Ya. Jadi Anda akan kita kawal, ya kita kontrol dan juga kita pastikan Anda ada progres. Ya. Jadi bagi yang memang setiap minggunya selalu ada progres seperti ini, saya yakin Anda akan bisa jalan. Tapi bagi yang missing, tiba-tiba menghilang, tidak ada koordinasi, saya yakin akan lama. Ya. Nah, jadi langkah pertama teman-teman semua adalah Anda memahami paper yang saya kasih link tersebut di depan. Yang pertama. Memahami dalam artian Anda tidak hanya sekedar membaca, tapi juga benar-benar merenungi dan meresapi, bahkan benar-benar paham gitu. Apa sih esensi paper itu sebenarnya? Yang pertama. Yang kedua, setelah Anda menemukan esensi dan Anda paham paper itu, Anda mencari yang namanya research gap. Jadi Mas Dava, DKK, jangan berpikir terlalu jauh dulu. Variabel saya apa, Pak? Metodologi saya apa, Pak? Itulah PR Anda, gitu. PR Anda itu adalah mencari apa research gap yang belum ada selama ini. Gitu. Jadi research gap itu didapatkan ketika Anda sudah membaca paper-paper yang lumayan banyak. Tidak hanya 2 paper, tapi minimal 10 paper, 20 paper Anda baca. Dalam bahasa Inggris lebih bagus. Nah, sehingga Anda nanti menemukan, oh dari paper 1 yang saya baca ini variabelnya A, paper 2 variabelnya B, paper 3 variabelnya C, lalu metodologinya paper A ini regresi, paper 2 apa, nah itu. Anda tabulasi semua itu. Dibuat tadi, saya katakan ada folder research tadi itu. Nah, setelah itu Anda mencari kira-kira dari sekian banyak paper yang Anda baca tadi itu, ini yang kurang yang mana ya gitu. Aspek apa yang masih lacking, yang masih kurang itu apa? Itulah yang namanya research gap. Jadi penelitiannya Mas Dava itu berbeda dari kebanyakan paper yang lain. Jadi paper Anda yang Anda buat itu bukan paper yang mengulang, atau mungkin bukan paper yang sekedar ada, tapi paper yang memiliki sebuah ruh, atau berupa paper yang berupa kontribusi tadi, impact tadi. Ya. Nah, yang keempat, setelah Anda yang ketiga, setelah Anda menemukan research gap tadi, Anda berusaha untuk menulis sekarang. Dinarasikan imajinasi Anda itu pada bab 1. Dan pada bab 1 itu silakan Anda sebutkan, Anda tulis di situ. Ya, apa yang menjadi gap teorinya, gap metodologinya, gap faktanya tadi sudah saya sampaikan di awal ya, di bab 1. Sehingga penelitian Anda itu, skripsi Anda itu adalah skripsi yang berbeda, yang novelty. Jadi ketika besok Mas Dava ujian, ditanya sama dosen penguji, mengapa Mas Dava tertarik penelitian itu? Jangan dijawabkan apa dikasih Pak Dimas judulnya, itu nggak menjawab. Tapi Anda menjawabnya adalah berdasarkan bacaan yang saya baca, ya, yang pertama adalah teorinya yang sudah ada begini, punya saya begini. Lalu metodologinya yang sebagian besar begitu, saya begini. Lalu fakta di lapangannya itu begini yang ada dan punya saya ingin bagaimana menyelesaikan itu, begitu. Artinya Anda punya sebuah motivasi ujungnya, Mas. Jadi research gap itu bahasa saya, bahasa lainnya adalah motivasi penelitian. Begitu Mas Dava, kira-kira apakah sudah menjawab? Oke Pak, baik Pak. Iya, sudah. Oke, jadi langkah berikutnya, ini untuk Mas Dava dan kawan-kawan semua, silahkan kembali dibaca paper itu, lalu dicari lagi paper-paper lain yang terkait. Ya. Berapa banyak papernya Pak? Sebanyak yang Anda bisa baca. Semakin banyak Anda bisa baca paper, semakin baik paper Anda, skripsi Anda. Karena Anda menjadi lebih akurat, ya, lebih banyak referensi yang begitu. Jadi nanti narasi yang Anda buat itu adalah narasi yang utuh, yang tidak terlalu sempit, gitu. Karena Anda punya banyak referensi. Dulu waktu saya masih S1, ya, saya itu mengumpulkan data, mengumpulkan bacaan itu hampir 50, Mas. Gitu. Jadi saya baca 50 paper dulu sebelum saya buat skripsi saya itu. Setelah saya baca 50, saya sarikan, saya renungi, saya baru nulis. Gitu. Jadi nulis itu setelah Anda mendapatkan sebuah ide yang pakem. Gitu.
Sehingga ketika Anda membuat bab 1 itu, Anda kokoh kira-kira. Ya. Oke, Mas Java, saya kira cukup. Ini brainstorming awal, ya karena baru saya kasih kemarin. Saya memaklumi kalau Anda masih belum begitu ini karena masih kemarin, tidak apa-apa. Berikutnya, Mas Tandre. Saya kasih usulan judul adalah analisis stress testing pada perbankan syariah di Indonesia. Ini saya yakin Mas Tandre juga kaget ini. Apa stress testing ini? Kuliah nggak pernah dapat, kan iya kan? Baik Pak, ya. Tapi inilah isu yang sedang yang terjadi, Mas Re. Jadi kalau hanya kita sedang melihat faktor-faktor yang pengaruhi ini, pengaruhi itu, udah banyak, Mas. Anda pun juga bingung juga ujungnya, gitu. Maksudnya bingung itu, saya punya novelty apa ya di skripsi itu? Gitu. Mengulang-ulang saja, ganti nama, ganti tahun, ganti provinsi, ganti metodologi aja. Isunya itu saja, tidak berkembang. Ya. Nah, stress testing ini, Mas, dalam konteks perbankan, itu adalah sebuah analisis yang ingin melihat kerentanan perbankan, Mas. Jadi, Anda ingin melihat sejauh manakah perbankan itu mengalami fluktuasi dalam konteks internal operasinya. Ya, kalau kita ngomong perbankan, kita ngomong ada 3 aspek, funding, lending, lalu efisiensi. Ya. Jadi efisiensi itulah gabungan daripada lending dan funding. Ya. Nah, sehingga stress testing ini nanti juga banyak macamnya, Mas Rey. Anda mau mengkaji yang sisi mana? Apa stress testing di sisi sebelah kiri, sisi funding, atau sisi lending, atau sisi efisiensi, dua-duanya. Nah, nanti coba ini Anda baca di paper yang sudah saya kasih judul itu. Ada respon, Mas Rey? Baik Pak, ya. Ada respon atau ada aspirasi? Silakan. Saya sudah baca Pak di jurnal ini Pak. Di mana jurnal ini emang apa? Di sini tuh kayak menguji kehandalan suatu perbankan syariah, ya Pak. Di mana seberapa besar sih si industri perbankan ini untuk menyerap resiko yang terjadi di masa akan datang gitu Pak. Betul. Iya Pak. Iya. Jadi Anda itu nanti membuat sebuah ini, Mas, semacam pengukuran, ya. Seperti Pengukuran. mengukur, iya. Iya. Nanti Anda coba cari lagi referensi terkait, ya. Iya. Semakin banyak Anda baca. Pokoknya gini, Mas, jangan Anda terlalu cepat untuk menulis ketika Anda merasa ada kegamangan, gitu. Nah, kalau Anda misalkan nanti sudah membaca kok masih pusing, masih banyak ini, Anda bisa konsultasi secara pribadi, ya. Anda bisa kontak saya, gitu ya. Baik. Tapi ini kalau Anda bisa selesaikan, Mas Re, ini bakal menjadi sesuatu yang baru, gitu. Karena setahu saya baru ada 2 orang yang meliti ini. Iya, Satu saya alumni kemarin juga Anda. nyari-nyari Pak, emang Iya. kayak seperti baru gitu loh. Iya, memang belum ada. Iya. Ada 1 orang alumni Anda, teman Anda itu angkatan 2013 itu ada. Iya. Ya. Tapi itu ya sama sih kayak Anda, tapi tahunnya berbeda. Coba nanti saya kan Anda bisa cari juga di internet, itu ada insya Allah stress testing. Ya. Baik. Oke, ada lagi Mas? Sudah cukup Pak. Cukup ya. Berikutnya yang ketiga Mbak Nia ya. Mbak Nia, Anda perbankan syariah juga. Di sini saya kasih usulan judul Mbak, analisis stabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. Ya. Dan saya kasih Anda link recommended literatur utama itu adalah jurnal Elsevier, Mbak. Mbak Nia ada? Halo, Mbak Iya, Nia? Pak. Iya. Mbak Nia sudah baca jurnal yang saya kasih? Sudah, Pak. Saya sudah baca. Ya, jadi jurnal yang Anda baca itu, Mbak Nia, itu jurnal Elsevier, Mbak. Itu jurnal yang terindeks tinggi di atas Scopus, Mbak. Jadi jurnal yang Anda baca itu, kalau Anda pusing, saya mohon maaf, itu memang agak sedikit Mbak, tinggi itu. Ya, tapi kalau Anda memang benar-benar memahami jurnal itu, maka Anda sudah bisa menentukan arah penelitian Anda. Ya. Nah, apa yang Anda pahami, Mbak Nia, dari yang Anda ini baca? Oh, ya.
dari paper ini kan tentang efisiensi dan stabilitas studi komparatif antara bank syariah dan konvensional di negara-negara GCC. Nah, saya sudah baca abstraknya, Pak. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara bank syariah dan konvensional dalam hal orientasi bisnis, stabilitas, dan efisiensi. Nah, dari hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa bank konvensional lebih efisien dalam mengelola biaya dibandingkan bank syariah. Namun, bank syariah lebih solid dalam hal solvabilitas jangka pendek. Terus hasil ini juga menunjukkan bahwa bank dengan kapitalisasi lebih tinggi, lebih stabil, tetapi tidak efisien secara biaya, yang membuktikan bahwa bank kaya modal telah gagal memanfaatkan efek leverage. Mungkin ini Pak, kan karena usulan judul dari Bapak tentang analisis stabilitas pada bank syariah di Indonesia, mungkin saya terpikir untuk meneliti tentang stabilitas jangka panjangnya, Pak. Silakan. Anda tadi saya katakan semua. Anda silakan bebas berkreasi, Mbak dan Mas. Ya. Ini judul yang saya kasih ini kan sebatas usulan dan sifatnya dinamis, ya. Tapi isi daripada judul ini nantinya, ya, itu nanti berpulang kepada pemahaman Anda setelah Anda itu membaca berbagai macam literatur. Nanti Anda olah dalam benak Anda, lalu setelah itu Anda tuangkan dalam bentuk tulisan, dan nanti silakan Anda berkreasi. Nah, stabilitas ini Mbak Nia yang harus Anda pahami adalah apa definisi stabilitas itu. Ya, jadi banyak teman-teman yang kadang-kadang tidak paham ketika buat judul itu nggak memahami apa definisinya. Apa stabil itu? Kondisi stabil itu kondisi apa? Ya. Nah, jadi Anda perlu membaca banyak literatur yang membahas tentang apa itu stabilitas. Khususnya di perbankan syariah, khususnya karena beda karakteristik antara konvensional dengan syariah. Ya. Gitu Mbak Nia, saudara Mbak Nia ya. Ya, Pak. Oke, baik. Silakan Anda kontemplasi dulu dari paper yang saya kasih itu. Tapi kalau Anda merasa paper itu nggak cukup, silakan bisa mencari literatur yang lain. Berikutnya Mbak Desti, nomor 4, tentang suku retail. Ya. Nah, suku retail ini, Mbak Desti, yang saya coba pahami adalah sejauh ini suku retail itu kan sebagai instrumen negara ya untuk bisa menambah pundi-pundi pendapatan nasional atau pendapatan negara APBN. Nah, namun dalam konteks suku ini, kan suku ini obligasi syariah ya, itu kan belum begitu dominan sampai sekarang, Mbak Desti. Jadi belum menjadi primadona begitu. Nah, sehingga saya tertarik untuk memberikan Anda saran, bagaimana, apakah yang menjadi faktor-faktor orang itu mau membeli suku itu, Mbak? Ya. Nah, ini nanti silakan saya sudah kasih Anda jurnal Elsevier juga itu, ya, jurnal terindeks tinggi. Nanti Anda silakan pahami dan nanti Anda cari literatur lain terkait. Ada respon Mbak Desti, silakan. Iya Pak, mengenai judul saya sih udah stroke ya Pak. Terus mengenai jurnal yang Bapak kasih itu, ternyata kebanyakan itu penelitiannya hanya pada deskriptif, analisis, dan kebanyakan itu dia menggunakan metode kualitatif, jadi yang kuantitatif itu masih sedikit. Nah, saya rencananya sih mau ngambil yang kuantitatifnya Pak. Terus juga berdasarkan jurnal itu, Indonesia memang masih rendah dalam hal memegang suku retail di global. Masih sekitar 54% dibanding dari Malaysia yang sekarang tuh udah 65%. Dan juga masih banyak kendala dalam investasi sukuknya itu, Pak. Oke. Iya, baru sampai situ sih, Pak. Iya, nggak apa-apa, Mbak Destin. Nggak masalah, Anda juga, soalnya baru saya kasih kemarin ya. Nanti silakan Anda baca lagi referensi-referensi lain yang terkait ya.
sampai Anda menemukan sebuah ide yang kokoh. Jadi sekarang teman-teman sekalian ya semuanya, jangan emosi Anda di awal, tapi logika Anda yang diletakkan di awal. Ya, apa itu bedanya? Bedanya adalah Anda jangan terlalu semangat, Pak. Saya ingin pakai ini, Pak, pakai itu. Jika Anda mau bergerak harus punya semacam pegangan atau referensi supaya tidak kemudian kemana-mana. Ya, nah sehingga Anda sekarang netral saja pikirannya, ya, apa adanya saja, jernih, ya. Lalu Anda membaca saja beberapa literatur yang terkait dengan topik yang sudah ada di depan. Lalu biarkan pikiran Anda mengalir, gitu. Jadi mengalir mengikuti arah bacaan-bacaan Anda itu. Nah, setelah itu Anda endapkan. Nah, setelah diendapkan, sedangkan muncul dengan sebuah ide, gitu. Idenya, oh rupanya banyak paper yang, jadi Anda baru menentukan saya pakai A, pakai B, pakai C, itu setelah banyak baca. Supaya apa? Anda rasional, tidak emosional. Jadi ketika besok ditanya sama penguji, kenapa pakai itu, pakai ini? Karena kebanyakan papernya demikian, kan begitu. Nah, sehingga Anda tidak tersandra, tidak merasa terbebani, begitu kira-kira ya. Oke, Mbak Desti cukup dulu. Kita masih punya banyak teman-teman. Nur Laili, silakan Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Mbak Nur. Ini kan kemarin kan sudah ini Pak baca-baca ini judulnya analisis makro testing terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Nah, langsung kaget gitu Pak. Jadi makro testing itu kayak baru dengar gitu kan Pak. Terus pas baca bank syariah kan awalnya memang mau fokus ke makro. Nah, mungkin ekspektasi yang dikasih judul aduh kayaknya bukan di bank syariah deh. Terus baca tambah kaget lagi Pak yang aduh bank syariah, soalnya kan semester 2 sama semester 3 itu kan ada pelajaran tafsir sama fikih. Nah itu tuh kayak mudharabah, musyarakat, terus dan kawan-kawannya itu terus hadis. Nah itu kayak aduh pasti takut bahas itu gitu kan, kayak menurut saya kayak aja gitu kan Pak bahas yang akad-akad yang syariah gitu. Nah terus pas baca yang di jurnal yang dikasih Bapak, oh ternyata enggak gimana Pak, enggak ini Pak, enggak maksud yang enggak fokus ke mudharabah, masyarakat akad-akad gitu. Nah mungkin karena yang jurnal yang dikasih sama Bapak itu kan lebih ke bank secara umum Pak, jadi konven sama syariah mungkin yang di Malaysia, jadi kayak masih ada unsur yang saya tertarik dari dulu, kayak kan ada yang variabel buat makro stress testing itu kan kayak pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, terus dari ekspor impor, perdagangan itu masih saya tertarik Pak meneliti lebih lagi gitu Pak. Terus saya lihat juga yang profitabilitas bank syariah di Indonesia, kan saya yang profitabilitas bank syariah di Indonesia. Profitabilitas bank syariah di Indonesia itu masih rendah gitu Pak dibandingkan dengan bank konvensional. Nah terus kita lihat lagi yang kayak variabelnya gitu, literatur antara yang Bapak kasih sama beberapa jurnal, tapi baru sedikit sih Pak itu kayak masih sedikit sih Pak yang neliti tentang itu. Sama yang variabelnya ini Pak, kan saya udah list beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Bapak. Nah, tapi udah dijawab sih Pak di atas yang pas si Tanggai sama si Dalva, kata Bapak itu tadi harus lebih banyak baca ini Pak, jurnal-jurnal. Ya, makasih Mbak Nur atas eksplanasi Anda, ya sangat bagus sekali. Jadi makro stress ini Mbak Nur itu sebenarnya mirip dengan yang punya Mas Re tadi, ya. Bedanya yang Mas Re tadi itu skopnya dalam internal bank, ya. Kalau Anda itu melihat lingkungannya, Mbak. Jadi lingkungan makronya. Nah, tapi kemudian karena dia melihat stresnya, stres testingnya, maka Anda melakukan simulasi-simulasi nanti. Nah, makanya kalau
kalau Anda bisa memahami ini bisa menarik karena dikaitkan sama profitabilitas. Karena pada akhirnya kan bank itu kan beroperasinya kan secara market oriented ya, profit oriented ya kan. Nah, sehingga kalau ada distress daripada atau ada guncangan dari sisi makro, maka berdampak pada profitabilitas kan begitu. Nah, kita ingin melihat sejauh manakah profitabilitas perbankan akan terganggu dari adanya tekanan dari faktor makro, dan apa variabelnya itu dan berapa besar. Ya, nah itu coba Anda baca lagi dari beberapa literatur yang ada, ya, dan insya Allah ini menjadi nilai tambah bagi Anda, ya, karena topik-topik seperti ini topik-topik yang sudah ke ranah Mbak, ke ranah kebijakan sudah Mbak, ya, bukan lagi ranah yang sifatnya sekedar ada. Dan saya yakin di UMY ini mungkin Anda cari di skripsi belum ada. Baru ada satu orang mungkin bimbingan saya tahun 2013. Itu baru ada satu orang. Ya, tentang makro stress testing. Begitu Mbak Nur ya. Coba silakan Anda pahami dulu ya jurnalnya ya. Lebih jauh lagi. Oke, berikutnya Mas Budi, silakan. Ada Mas Budi? Iya Pak. Ya, silakan Mas Budi, ada respon? Saya udah baca-baca Pak. Di sini ada 6 bagian utama ya tentang pernyataan kesadaran halal. Tapi ada beberapa yang masih bingung Pak, kayak pemasaran halal, kayak pariwisata halal, perjalanan, infrastruktur, itu maksudnya saya masih belum tahu maksudnya itu kayak mana. Ya. Ya Mas Budi, jadi nanti Anda nanti dalam konteks realisasinya, Anda nanti bisa memadukan dengan ide yang sudah Anda miliki tadi di awal, yang kemarin Anda sebutkan Anda ingin mengkaitkannya dengan wilayah Anda, misalkan itu bisa juga dimasukkan di sana nanti. Tapi intinya adalah sekarang itu Indonesia itu sudah mengembangkan halal value chain namanya. Jadi rantai pasok halal dari semua sektor, tidak hanya pariwisata tapi juga dari sisi konsumsi, ya, kemudian fashion dan sebagainya. Nah, kebetulan ya pariwisata halal di Indonesia itu sedang menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah sekarang, ya, di mana Indonesia itu ingin menjadi center untuk pariwisata. Gitu Mas Budi. Nah, sayangnya itu belum banyak kajian-kajian ya, yang melihat sebenarnya apa yang menyebabkan pariwisata halal ini akan berkembang. Nanti datanya ya, harapan saya teman-teman semua ini datanya nanti data sekunder semua. Jadi teman-teman perkuat basis basis pemikirannya, basis narasinya, bukan mencari data-data sendiri nanti. Jadi dari data dari departemen pariwisata, ya, dinas pariwisata, semuanya dikumpulkan semua. Nah, intinya nanti pada akhirnya Mas Budi itu menyimpulkan apakah yang menjadi variabel penting sehingga pariwisata ini bisa berkembang. Kira-kira begitu, Mas. Nah, tentunya referensi yang saya berikan satu ini memang sangat terbatas sekali, gitu. Artinya ini nggak cukup untuk bisa memberi Anda pemahaman. Nah, itulah gunanya Anda tadi saya minta untuk membaca referensi-referensi tambahan. Begitu Mas Budi respon saya. Iya Pak, nanti saya lebih pelajarin lagi lebih lanjut Pak. Iya Mas Budi. Jadi saya tidak merubah concern Anda, tetap saya akomodasi. Namun saya coba tata aja. Saya coba kasih Anda topik yang terarah begitu, sehingga nanti ide Anda itu lebih maksimal dalam konteks realisasinya dalam skripsi. Ya. Berikutnya Mbak Harun Nisa. Ada Mbak Nisa? Iya ada Pak. Iya. Mbak Nisa, saya kasih usulan judul analisis kebangkrutan pada bank syariah di Indonesia, Mbak. Iya. Jadi ide ini mungkin belum ada dalam dunia perskripsian, ya. Dan Anda saya kasih referensi di situ dari jurnal Yain Kudus, ya. Di jurnal
terakreditasi nasional ini dan bagus ya. Jadi Anda ibaratnya Pak Nisa itu jadi seorang perawat bank, Mbak. Jadi Anda itu ingin melihat bank itu kalau sudah mau bangkrut itu tanda-tandanya apa, Mbak? Kayak orang mau sakit itu tanda-tandanya apa gitu. Nah, Anda mencari sumber-sumbernya, faktor-faktornya. Begitu Mbak Nisa. Ada respon Mbak Nisa? Mungkin dari saya Pak, sama seperti kayak sebelumnya tadi Mas Dava Pak, saya bingung di bagian variabel-variabel yang ada pada paper Bapak ini, yang pada paper Bapak kasih ini. Jadi kalau dari saya sendiri Pak, mungkin lebih harus mendalami lagi sih Pak tentang variabel-variabel yang ada di paper ini. Soalnya kayak saya juga baru melihat ada variabel yang kayak capital to total asset, terus pendapatan sebelum bunga dan pajak terhadap total aset. Nah seperti itu Pak. Terus di sini kan dia khususnya dia gunain model Altman Discord kan Pak. Nah saya juga masih belum mendalami tentang model Altman Discord sendiri sih Pak. Jadi mungkin harus banyak lebih baca tentang model Altman Discord dengan variabel-variabel yang diajukan di sini. Iya. Cuma itu aja Pak. Iya Mbak Nisa, saya memang memahami Mbak Nisa dan mungkin kawan-kawan sekalian ini mungkin agak terkejut ya melihat topiknya kok rasanya kok berat. Sebenarnya nggak berat topik ini. Topik ini topik yang saya buat agak agak menjual aja gitu. Jadi lebih menarik topiknya. Tapi kontennya lebih kurang sama. Tinggal pengemasannya ya. Termasuk yang tadi Mbak Nisa sampaikan, model ini, model itu kan sesuatu yang memang mungkin jarang dipelajari atau belum pernah dipelajari di kelas. Namun tidak ada salahnya juga untuk dipelajari. Itu kan mungkin saja nanti berfaedah ketika Anda lulus atau Anda bekerja. Dan itu kalau Anda bisa selesaikan Mbak Nisa, itu menjadi sebuah keunggulan Anda nanti. Jadi skripsi Anda itu skripsi yang berbeda dari yang lain. Bukan sekedar topik-topik yang sudah berkembang, ditambah-tambahkan. Gitu. Jadi coba dibaca lagi aja Mbak Nisa, beberapa literatur yang lainnya. Dan kalau Anda ada kebingungan, saya Pak tidak ada solusi, kok pening sendiri, Anda bisa diskusi dengan saya. Gitu. Ya. Begitu Mbak Nisa. Iya Pak. Oke, baik. Berikutnya Mbak Feby. Mbak Feby, saya kasih usulan judul adalah analisa perilaku nasabah deposito bank syariah di Indonesia. Ada respon Mbak Feby? Iya Bapak. Jadi kan kemarin saya udah baca jurnalnya. Menurut saya tuh faktor-faktor yang ada dalam penelitian itu tuh kurang kuat Pak. Karena jika hanya dilihat dari sisi religiusnya saja, hanya akan menarik segelintir orang. Belum bisa seluas konvensional karena kan pada dasarnya salah satu sifat manusia itu kan alami Pak, manusia yang menginginkan keuntungan kayak gitu Pak. Iya betul Mbak Feby. Jadi memang kajian Anda inilah kajian yang sangat menarik ya, karena Mbak Feby itu ingin meneropong sebenarnya nasabah bank syariah itu apakah profit oriented atau spiritual oriented, Mbak. Artinya nasabah bank syariah itu apakah benar-benar dia nasabah yang loyal atau nasabah yang mudah berubah, gitu Mbak. Mudah berubah artinya ketika suku bunga bank konvensional naik atau mungkin return di instrumen keuangan lainnya lebih menarik, apakah mereka akan melakukan switching behavior, perubahan perilaku ke instrumen lainnya, atau tetap di situ, Mbak, apapun yang terjadi. Begitu, Mbak Feby. Dan mengapa saya kasih deposito, bukan tabungan, bukan giro? Karena deposito itu adalah instrumen keuangan yang memiliki jangka waktu. Ya, artinya dia lebih standby dibandingkan dengan yang tabungan. Dan biasanya orang yang punya deposito ini orang yang menengah ke atas, sudah memiliki kemapanan dia itu. Ya, sehingga dia relatively dananya dia stabil. Ya. Nah, itu Mbak Feby. Saya kira ini kalau Anda bisa menemukan ini, Anda akan menjadi seorang yang bisa melihat perilaku orang, perilaku nasabah di Indonesia. Baik, Pak. Cukup Mbak Feby. Ada lagi Mbak Feby? Ya Pak, sama itu
Menurut saya tuh belum ada pembahasan yang jelas Pak terkait variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Saya masih bingung. Iya, nggak apa-apa. Anda bingung jadi motivasi untuk membaca yang lain, ya kan? Karena saya sampaikan lagi, paper yang saya tulis itu bukan menjawab segalanya. Ketika Anda baca, Anda langsung clear loh. Jangan ya gitu ya, nggak usah baca ya, cukup satu aja referensinya kan begitu. Ya, jadi semakin Anda bingung, semakin Anda pusing, itulah berarti Anda berpikir, begitu. Ya, oke, Feby, cukup. Oke, Cukup Pak. Habib, Terima kasih Pak. Habib, Anda di sana ada? Halo Habib, nggak ada. Oke, saya lanjut dulu ya. Dandi, ada Mas Dandi? Mas Dandi, nggak ada juga Mas Dandi. Ke Dwi, Mbak Dwi ada Mbak Dwi? Halo? Cowok Pak, bukan cewek Pak. Maaf ya, saya kok fotonya nggak kelihatan ini. Mana Mbak Mas Dwi yang mana nih? Ya. Mas Dwi ada Mas Dwi? Ada Pak. Oke, Mas Dwi. Saya kasih usulan topik tentang pasar modal syariah ya, dan kemarin tentang pasar modal. Di sini adalah analisis keterkaitan perkembangan pasar modal syariah dengan bank syariah di Indonesia. Nah, di sana ada paper yang cukup bagus itu dari Science Direct, itu paper yang agak tinggi itu kontennya. Dan sejatinya topik ini Mas Dwi adalah ingin melihat aliran dana dari lembaga keuangan itu apakah bersifat substitusi atau bersifat komplementer sebenarnya. Karena pasar modal sama bank syariah itu kadang-kadang bersifat berkebalikan. Karena mereka memiliki namanya instrumen suku bunga dan rate of return. Ya. Jadi biasanya kalau seandainya di bank syariah itu returnnya rendah, biasanya orang lari ke pasar modal dan sebaliknya. Ya. Nah, kita ingin melihat, Mas Dwi, apakah perilaku ini berlaku di Indonesia? Kalau ini berlaku, maka terjadi yang namanya nanti saving gaps nanti itu. Jadi nanti akan ada namanya jebakan likuiditas bagi perbankan karena berlaku hubungan substitusi. Oke, Mas Dwi, sudah pengantar sederhana. Anda punya respon, silakan. Iya Pak. Di dalam jurnal ini saya menemukan bahwa pasar modal syariah itu sepertinya kalau untuk di Indonesia lebih cocok digunakan sebagai barometer dari kebijakan fiskal di Indonesia. Nah, kalau untuk yang pasar uang syariahnya itu digunakan lebih cocok di kebijakan moneternya Pak. Itu. Nah, iya. Tapi Pak, kan di sini kan temanya syariah. Nah, tapi variabel ini masih ke makro ekonomi, Pak. Iya. Jadi kemungkinan kalau bisa saya ingin menambahkan untuk variabel dari syariahnya, Pak. Iya. Boleh, Mas. Makanya saya tadi katakan di awal, teman-teman silakan berpikir netral saja, berpikir apa adanya. Nanti variabel-variabel apa yang dibutuhkan dalam konteks analisis itu nanti mengikuti bacaan-bacaan yang Mas dan Mbak sudah dapatkan. Jadi Mas Dwi bebas aja mau nambah variabel apapun, jumlahnya berapapun silahkan, tidak masalah. Sepanjang variabel yang Anda dapatkan itu memiliki sebuah referensi yang kuat, Mas, dan itu memiliki rasionalisasi. Begitu, Mas Dwi. Baik, Pak. Oke, Mas Dwi. Ada lagi yang lain ingin sampaikan? Mungkin itu aja dulu, Pak. Saya ingin lebih banyak. Baik. Nanti kalau seandainya ada sesuatu lain bisa secara pribadi saja ya diskusinya. Oke, berikutnya Mas Ridwan tentang taxing ya, tentang tax perpajakan. Ada Mas Ridwan? Silakan. Iya, Pak. Oke, Mas Ridwan. Ya, jadi saya kasih Anda usulan ini, Mas, judul
Jadi pajak ini, by the way, Mas Ridwan, adalah sumber utama APBN negara kita. Jadi hampir 60% atau 70% income negara ini itu bersandar pada pajak. Namun sayangnya, Mas Ridwan, wajib pajak di Indonesia itu masih di angka yang sangat rendah, Mas. Kalau nggak salah hanya 12% dari total wajib pajak yang ada. Nah, sehingga faktor-faktor apa yang menyebabkan penerimaan itu rendah, nah itu perlu dicari, Mas Ridwan. Sehingga nanti ini bisa menjadi sebuah masukan bagi Departemen atau Kementerian Keuangan dalam rangka untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan utama negara. Mas Ridwan, ada respon, silakan. Baik, Pak. Di jurnal tersebut itu memang menjelaskan bahwa peran perpajakan itu sangat penting, Pak, untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia. Tetapi kinerja penerimaan perpajakan tersebut itu di Indonesia belum optimal, Pak, ditunjukkan dengan rendahnya rasio pajak terhadap produk domestik bruto gitu, Pak. Dan dijelaskan bahwa di tahun 2015 sendiri itu rasionya itu sebesar 10,7%, Pak, dibandingkan dengan rasio pajak di negara-negara tetangga gitu, Pak. Iya. Jadi betul. menurut saya tuh emang Betul. di Indonesia itu kesadaran membayar pajaknya itu masih sangat kurang, Pak. Iya. Betul. Nah, dari situ Mas Ridwan, Anda sudah menemukan namanya factual gap, Mas Ridwan. Jadi yang Anda sampaikan barusan itu adalah factual gap. Jadi senjangan antara realitas sama idealitas. Harusnya di Indonesia itu kan pembayaran pajaknya tinggi, namun faktanya rendah kan begitu. Nah itu bisa jadi semacam motivasi Anda. Nah sekarang tugas Mas Ridwan adalah mencari kira-kira variabel apa yang bisa menjadi proksi untuk bisa mengukur penerimaan pajak itu. Begitu Mas Ridwan kira-kira sepintas. Iya Pak, baik Pak. Oke, ada tambahan lagi Mas Ridwan? Tidak Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Lanjutkan tentang yang nomor 13, Mbak Fani atau Mas Fani nih? Silakan. Penyerapan tenaga kerja. Siapa? Iya Pak. Oh iya. Nama Anda kayaknya ini nama ini ya, nama singkat. Namanya siapa kemarin tuh lupa saya. Anda WA ke saya? Fani juga Pak. Oh, Fani juga ya. Oke. Ya. Baik, Mas Fani, Anda kemarin concern ke penyerapan tenaga kerja. Ya. Saya kemudian kok terinspirasi dari namanya kurva Phillips. Ya. Jadi kurva Phillips ini didengungkan tahun 1956. Ya, kemudian dia mengukur adanya hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran. Di mana hubungannya itu tidak stabil, Mas, tidak menentu. Ada yang positif, negatif, tidak sama sekali, nah begitu. Nah, sekarang itu menarik, Mas Fani, karena di tengah kondisi pandemik sekarang, inflasi kita rendah sekali, Mas, di angka 3% sekarang itu. Per bulan ini 3%. Dan pengangguran kita itu terus menaik. Ya. Jadi, apakah ini searah dengan teori kurva Phillips atau malah sebaliknya? Nah, itulah mungkin Mas Fani nanti mengelaborasi, nanti berikan narasi dan juga argumentasi mengapa hubungan terjadi. Pastinya isu ini bisa Anda kaitkan sama isu Undang-Undang Cipta Karya, Cipta Kerja, resesi, begitu Mas Fani kira-kira. Ada respon Mas, silakan. Berarti nanti di dalam judul ini pengkajiannya menurut kurva itu Pak? Apakah kurva itu benar-benar valid atau tidak begitu Pak? Iya, kurva itu sebagai referensi Anda, Mas. Jadi itu kan kalau saya katakan sebagai theoretical gap namanya. Jadi gap teori. Jadi Anda sedang menguji teori yang ada, Mas. Apakah teori itu searah atau tidak sama sekali dan mengapa untuk kasus Indonesia itu beda, misalkan. Begitu, Mas. Gitu Pak, ya Pak. Berarti kan ada respon lagi? Misal begini Pak. Iya. Misal inflasinya turun. Kemudian penganggurannya juga turun. Nah, tetapi ini misalnya Pak, tetapi
di kurva itu sebenarnya kalau inflasinya turun, penganggurannya itu naik gitu. Betul. Makanya dalam kurva Philip itu Mas Fani, dalam kurva Philip itu ada namanya hubungan jangka pendek dan jangka panjang ya. Dalam jangka pendek hubungannya dia negatif. Ya, dalam jangka pendek dia negatif. Artinya ketika inflasinya tinggi, penganggurannya rendah. Alasannya mengapa? Karena inflasi tadi adalah inflasi yang disebabkan oleh namanya tarikan permintaan. Jadi demand pull inflation namanya. Sehingga mereka hubungannya negatif. Namun dalam jangka panjang, dia hubungannya adalah positif dalam jangka panjang, berkebalikan. Jadi kita inflasinya tinggi, pengangguran juga tinggi. Mengapa? Karena alasannya inflasinya adalah inflasi dorongan penawaran atau namanya cost push inflation. Nah, di Indonesia sendiri, apakah yang mana yang berlaku? Apakah demand pull inflation atau cost push inflation? Atau tidak sama sekali tidak berhubungan, misalkan. Nah, itu yang menjadi concern Anda, Mas Fani, dan dalam paper yang saya kasih itu, saya kira sudah ada di situ ya variabelnya apa ya, Mas Fani ya. Bahkan juga sudah disampaikan metodologinya apa ya. Iya, Pak, ya, Pak. Iya. Oke. Ada respon lagi, silakan, Mas Fani. Oh ya, nanti lagi, Pak. Saya pikirkan dulu. Terima kasih, baik, Pak. silakan. Iya, silakan. 14. Mbak siapa ini? Atau Mas? Mas, Pak. Oh iya, siapa ini? Aidowi. Siapa, Mas? Ayika, Pak. Hah? Ayika, Pak. Oke, Aiska. Oke, silakan. Anda, saya coba berikan masukan, Mas Aiska, adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Jadi faktor-faktor ini, Mas Aiska, adalah berangkat dari sebuah fakta, pangsa pasar bank syariah di Indonesia itu dari zaman dahulu saya masih S1 sampai sekarang masih 5% lebih sedikit, Mas. Jadi tidak bergeming di angka di atas 2 digit, masih di bawah 2 digit gitu. Nah, ini saya kira menarik untuk didiskusikan, Mas Aiska, adalah mengapa kok bank syariah di Indonesia ini kok lambat sekali berkembangnya gitu, Mas. Apakah yang membuat perlambatan itu terjadi? Begitu, Mas, sekelumit background-nya, Mas. Ada respon, silakan. Baik, Pak. Di sini saya sudah membaca jurnal terkait judul tersebut. Di sini saya menemukan model bisnis dalam Islam keuangan mikro. Mungkin di situ pengembangan perbankan syariah di Indonesia mungkin bisa menerapkannya dengan sistem keuangan mikro. Tapi masih bingung sih, Pak, saya. Iya. Nggak apa-apa, Mas Aiska. Anda bingung artinya Anda berpikir dan merenung ya. Jadi nanti silakan nanti Anda baca lagi ya. Intinya itu satu tadi yang saya sampaikan. Mengapa pangsa bank syariah itu kok masih di bawah 2 digit? Itu yang menjadi fokus Anda. Sehingga apakah faktor-faktor yang bisa membuat itu more than 2 digit nanti dengan melihat literatur yang terkait bisa dari berbagai macam negara, Mas. Tidak hanya Indonesia. Begitu, Mas ya. Baik, Pak. Oke, berikutnya nomor 15, Mbak Aurelia. Ada Mbak Aurel? Iya, Pak. Oke, Mbak Aurel, topik Anda ini agak heroik ya. Analisis optimal operasional bank syariah di Indonesia. Jadi saya katakan ada kata optimal di sana, Mbak. Artinya optimal itu Anda membuat sebuah ambang atau threshold, Mbak Aurel. Jadi Anda sudah masuk ke ranah kebijakan ini, kebijakan bank syariah. Jadi apakah kondisi operasional bank syariah saat ini itu masih dalam kondisi yang underestimate atau overestimate atau dalam kondisi yang within the estimated threshold. Nah, itu yang menjadi sebuah analisis kita. Dan Anda lah ingin tahu operasional bank syariah, bisa Anda buka di my class saya yang semester lalu, Mbak, yang praktikum perbankan.
Masih bisa diakses nggak, Mbak Aurel? Bentar. Kalau nggak bisa diakses, nanti saya invite lagi, saya akan perpanjang ya, sehingga Anda bisa mengakses kembali my class saya semester lalu. Di sana jelas sekali ada bagaimana operasional bank syariah itu. Namanya left hand side, ada right hand side, dan semuanya itu harus berjalan secara efisien. Nah, itu yang Mbak nanti cari, kira-kira operasional yang optimal itu berapa sih, gitu. Sehingga bank syariah itu tetap bisa stabil. Begitu Mbak Aurel. Ada respon, silakan Mbak Aurel. Sebenarnya dengan referensi yang Bapak berikan itu cukup membantu Pak dalam menentukan arah penelitian. Terus juga saya sedang mendalami tentang extraction signal approach. Oke. Ini Bapak apa? Iya. Penelitian Bapak itu, tentang extraction signal approach. Iya, betul. Iya, nanti prakteknya Mbak Aurel nanti bisa join dengan Mas Ganjar ya. Nanti kita buatkan grup khusus untuk itu. Ya, karena nanti Anda akan mungkin juga akan menggunakan non parametric approach nanti. Menggunakan teknik non parametrik dengan ekstraksi sinyal gitu. Ya, Pak. Ya, agak teknis banget memang, tapi insya Allah ini worth it sekali. Gitu. Itu aja respon sih, lagi Mbak Aurel? Enggak, itu aja cukup? sih Pak, cuma cukup. Oke, makasih Mbak Aurel. Pak. Berikutnya Primam Budi ada? Ada Pak Dimas. Primam Budi lagi di ini, masih di KNKS. Ada Pak. Baik, ada respon Mas Ganjar, silakan. Untuk judulnya sudah menggambarkan yang saya mau sih Pak sebenarnya, dan saya ada beberapa pertanyaan Pak. Ya, kalau silakan. Metode analisisnya ini yang ingin saya tanyakan, IBRI ini apakah bisa dianalisis menggunakan data kuartal Pak? Karena data yang saya dapat sampai saat ini kuartalan, dan yang saya tahu IBRI itu yang saya pelajari analisisnya monthly Pak. Iya, nanti Anda bisa diinterpolasi Mas. Ekstrapolasi ya. Datanya dipecah menjadi data bulanan. Karena nanti itu akan membantu kita untuk membuat namanya signaling horizon. Jadi apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, begitu Mas Ganjar. Tapi kalau data-data yang sifatnya umum kayak kredit ya, finance deposit, itu pasti ada data bulanannya, termasuk inflasi, exchange rate, semuanya ada. Tapi data-data yang sifatnya kayak GDP itu memang dia terbitnya hanya kuartalan saja. Tapi kalau negara-negara lain saya nggak tahu. Untuk Indonesia saya lengkap datanya Mas. Malaysia juga relatif lengkap. Kalau yang Sudan, Iran, dan UK saya tidak tahu. Karena ini Mas Ganjar, saya pilih negara-negara ini karena negara-negara ini negara-negara yang relatively dia advance dalam konteks pengembangan Islamic finance-nya. Dan dia mewakili beberapa benua. Ya, dan juga mereka memang menerapkan sistem perbankan yang berbeda. Jadi Indonesia, Malaysia ini Indonesia termasuk negara yang menerapkan dia bottom up approach, dari bawah ke atas. Kalau dia Malaysia, Sudan, Iran, dan UK ini dari atas ke bawah, dia top down. Jadi pemerintahnya yang ngoyak-ngoyak untuk bisa mengembangkan Islamic finance. Nah, ini kira-kira yang menjadi perbedaan nanti kenapa negara-negara ini terpilih sebagai selected countries. Begitu Mas Ganjar. Iya Pak. Berarti saya masih bingung nanti cara pemecahannya dibuat monthly, itu mungkin jadi PR saya. Dan juga untuk analisis, saya bayangin untuk analisis per negara itu dianalisis one by one Pak. Nah, apakah mungkin nanti kalau misalnya datanya tidak sama, misalnya tahunnya berbeda Pak, misalnya dari 2010 sampai 2016 ada satu negara, terus nanti negara lain itu hanya 2013 sampai 2019, apakah itu bisa memungkinkan Pak? Iya, nanti
IBRI itu apakah bisa menggambarkan secara sama gitu Pak untuk negara-negaranya? Iya, nanti makanya Mas untuk kita analisisnya, nanti analisisnya kita lakukan secara parsial, tidak secara agregatif, ya. Jadi kalau secara agregatif nanti akan memiliki problem dalam data missing nanti kan, karena setiap negara pasti memiliki karakteristik data yang berbeda-beda. Nah, karenanya nanti saran saya coba Mas Ganjar searching dulu saja availability data di setiap negara ini, dan juga proxy variable yang ada itu apa saja, karena kemungkinan besar setiap negara memiliki term-term yang berbeda-beda gitu, walaupun esensinya sama tapi term-termnya berbeda, termasuk kalkulasinya juga berbeda dia dalam menentukan NPF misalkan mungkin berbeda. Begitu Mas Ganjar sementara. Iya Pak. Ya terakhir Pak, mungkin nanti untuk masalah selecting country-nya kemungkinan juga masih bisa berubah karena ya beberapa kondisi itu, jadi masih belum bisa menjamin untuk negara-negara ini Pak. Itu dari saya Pak. Terima kasih Pak Mas. Iya baik, mungkin untuk negara-negaranya, sekali lagi saya fotokan Anda dari buku Bank Indonesia. BI itu punya kompilasi negara-negara yang memiliki advancement dalam konteks Islamic Finance, ya, di bukunya BI, pengantar ke bank sentralan itu ada. Coba lagi saya fotokan aja, dan nanti bisa Anda konfirmasi lewat website masing-masing bank sentral, Mas Ganjar. Gitu. Iya Pak Dimas. Oke, baik. Nanti untuk detailnya Mas Ganjar bisa buka di my class saya yang sebelumnya, atau Anda sudah ngopi mungkin yang praktikum perbankan, sama Anda bisa searching di website tentang keywords-nya adalah ketahanan perbankan, Mas Ganjar, ya. Dan saya yakin itu nggak banyak, gitu. Oke, itu aja Mas Ganjar ya. Cukup Pak. Oke, berikutnya Mbak Sarah. Ada Mbak Sarah? Ada Pak. Mbak Sarah ada Mbak Sarah? Ada Pak. Oke, Mbak Sarah, gimana? Ada respon Mbak Sarah? Silakan. Halo Mbak Sarah, suaranya nggak dengar? Halo Pak. Suaranya kecil, suara Anda kecil. Gimana Mbak? Halo, yuk. Ya, silakan. Iya, suara saya kecil sekali. Ini sudah saya 100-kan ini, sudah saya maksimalkan ini soundnya. Oke, gimana Mbak Sarah? Ayo, silakan bicara aja. Gimana? Jadi mau tanya kalau ini kan di saya analisis sumber-sumber kerentanan bank syariah. Jadi itu agak relate sama yang tadi itu analisis kebangkrutan itu ya Pak? Ya, lebih kurang dia agak mirip ya. Jadi rentan itu belum tentu bangkrut, Mbak. Kalau bangkrut pasti rentan. Ya. Jadi rentan itu artinya dia itu dalam kondisi yang mendekati ke arah krisisnya sudah, mendekati ke arah bangkrutnya, begitu Mbak. Jadi sebelum bangkrut rentan dulu, vulnerable dalam bahasa Inggrisnya namanya, vulnerability, ya. Nanti Anda bisa searching di websitenya Bank Indonesia, atau Anda searching aja vulnerability atau kerentanan Bank Indonesia gitu aja kata-kata kerjanya. Itu pasti keluar semua di sana, Pak. Ya. Jadi dari paper yang Bapak kirimkan, ya. Saya mulai ada gambaran kayak buat variabel yang nantinya mau diolah, itu kan berarti pakai variabel-variabel makroekonomik terhadap Iya, bisa juga, Mbak. Nggak masalah. Ya, nanti Anda bisa cari variabel apa yang terkait, ya. Bisa variabel internal perbankan atau micro banking, atau variabel makro banking atau variabel makroekonomi. Nggak masalah. Yang penting ada literaturnya. Tapi secara umum Mbak Sarah sudah paham ya, insya Allah ya ini ya. Oke. Oke Mbak, gitu aja sementara ya Mbak Sarah. Nanti coba kita diskusi secara personal lagi.
Baik, makasih Mbak Sarah. Berikutnya Mas Ali. Silakan Mas Ali. Ada Mas Ali? Iya, Pak. Ada, Pak. Oke, silakan Mas Ali. Ada respon Mas, silakan. Kalau jurnal yang Bapak bagikan itu tidak jauh beda sih Pak sama yang diusulkan dari judul Bapak itu mengenai hubungan kausal antara pengeluaran pariwisata dan pertumbuhan ekonomi, tetapi di 10 negara. Iya. Nah, dalam jurnal itu menggunakan seperti variabel PDB. Apakah ada variabel yang mungkin dapat saya itu sama aja menggunakan PDB Pak atau gimana? Ya, Mas Ali, jadi penelitian Anda ini adalah penelitian yang menurut saya menarik ya, karena Anda ingin melihat kontribusi sektor pariwisata terhadap Indonesia itu seberapa besar. Nanti ada namanya hubungan ini Mas, namanya nexus namanya itu. Jadi tourism and economic growth nexus namanya itu. Apakah hubungannya dia adalah namanya adalah demand leading hypothesis, ya. Yang kedua adalah supply leading hypothesis. Yang ketiga adalah mutually exclusive, atau yang keempat adalah feedback relationship namanya, Mas. Ya, jadi hubungannya itu apakah pariwisata ini yang mempengaruhi perekonomian Indonesia? Apakah perekonomian Indonesia yang mempengaruhi pariwisata? Atau kedua-duanya ini saling mempengaruhi? Atau yang keempat tidak saling mempengaruhi, Mas. Jadi Mas Ali ingin membuktikan nexusnya, hubungannya, keduanya seperti apa. Jadi ini cocok sekali diterapkan dengan pendekatan VECM atau VAR, Mas, nanti. Tapi coba Anda baca lagi literatur yang ada, Mas Ali. Baik, Pak. Ya. Ada respon lagi, Mas Ali? Sementara belum, Pak. Oke, baik. Berikutnya Mas Arifin, ini sama dengan Mbak Sarah tadi, tapi konteksnya adalah conventional banking. Silakan Mas Arifin. Dalam jurnal yang Bapak kasih, saya menemukan bahwa ada dua pendekatan untuk mengeksplorasi kelengkapan indikator keuangan makro dengan ukuran bantuan interkoneksi keuangan dalam menjelaskan dan memprediksi krisis perbankan baru-baru ini dengan memasukkan ukuran sentralitas sistem perbankan dalam model peringatan dini untuk dapat memperhitungkan potensi transmisi guncangan dan eksposur terhadap kerentanan yang dapat dihadapi sektor perbankan melalui interkoneksi domestik dan lintas batas. Itu aja, Pak. Iya, bagus Mas Arifin ya. Anda saya apresiasi Anda bisa menjelaskan secara lugas barusan. Jadi intinya adalah Mas Arifin, too big to fail, Mas. Ya, jadi sesuatu yang besar itu rawan goncang. Mengapa? Karena sesuatu yang besar itu memiliki keterkaitan dengan yang lain-lain. Jadi bank konvensional itu kan bank yang memiliki sebuah koneksi yang tinggi. Jadi connectedness-nya itu sangat tinggi sekali. Sehingga ketika bank yang menjadi hubungan dia itu rentan atau dia bangkrut, maka bisa jadi akan merambat atau menjalar ke perbankan yang bersangkutan. Jadi Mas Arifin nanti akan fokus kepada melihat bagaimanakah koneksi ini itu memiliki sebuah dampak terhadap vulnerability atau kerentanan perbankan konvensional di Indonesia. Termasuk yang namanya resiko sistemik, Mas. Jadi resiko sistemik itu masuk di sini, Mas Arifin, nanti. Begitu, Mas Arifin, sedikit dari saya. Iya, baik. Berikutnya Mbak Afi. Ayo, kita punya 3 lagi nih sampai jam 12 insya Allah. Mbak Afi, ada lagi Mbak Afi? Ada respon Mbak Afi? Tadi saya udah baca-baca sih Pak beberapa dari yang Bapak kirim share linknya itu, sama saya coba cari-cari jurnal lain di web. Jadi saya sejauh ini saya masih mengembangkan ulang dan membaca sih Pak. Iya. Jadi efisiensi itu dalam bahasa ekonomi itu Mbak Afi adalah output per input, Mbak. Ya, jadi Pak, kalau kita punya input 1,
outputnya itu minimal 1. Kalau kita inputnya 1, outputnya 2, berarti kita efisien. Kalau kita punya input 1, outputnya 0, kita nggak efisien gitu. Makanya kemudian pendekatan yang sering dipakai adalah namanya DEA, data and DEA analisis, kalau nggak salah namanya, Mbak. Ya, untuk mengukur efisiensi. Coba nanti Mbak Afi buka di YouTube, itu banyak sekali teknis-teknisnya ya. Oke, baik. Berikutnya, makasih ya. Yang Elia juga sama ya Mbak Elia. Mbak Elia ini nyambung dengan Mbak Afi tadi, juga sama Mbak, karena sama-sama efisiensi, hanya konteksnya yang berbeda. Kalau Mbak Afi tadi ke lembaga zakatnya, kalau Anda ke perbankan syariahnya. Nanti sering aja diskusi sama Mbak Afi ya Mbak Eli. Nanti. Oh iya Pak. Oke, baik. Mas Hendra juga sama, ya Mas Hendra ini juga efisiensi juga. Nanti diskusi aja sama Mbak-mbak tadi, konteksnya Mas Hendra lebih fokus ke bank konvensionalnya Mas Hendra. Ya, Mas Hendra nanti silakan secara esensial sama Mas. Oke, Mas Hendra ada? Ya. Oke. Ada Pak. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Mas Haidar Alvin ini sudah berjalan tentang WTP. Nanti silakan Mas Haidar diperdalam lagi bab satunya ya. Dan silakan mengacu kepada paper yang saya kasih ini Mas Haidar. Mas Haidar ada respon Mas Haidar? Tidak ada. Oke. Oke, semua selesai atau ada yang belum bicara ya? Ada yang belum saya tadi persilahkan untuk bicara? Atau ada yang belum saya panggil namanya tadi, kayak si Habib tadi? Ada Habib? Saya telat Pak Habibullah Pak. Jaringan. Oke. Ya, gimana Mas Habib? Anda ada respon? Silakan. Terkait jurnal link yang Bapak kasih, itu ternyata yang negeriya Pak, saya juga bingung. Ini kan Bapak Malaysia sama Indonesia sama Malaysia, tapi ini negeriya saya baca-baca cari jurnal-jurnal, tapi saya masih bingung Pak. Kalau terkait pertumbuhan ekonomi itu kan pakai variabel seperti GDP dan kawan-kawan Pak. Tapi kalau pengumpulan zakatnya itu seperti apa ya Pak? Ya, pengumpulan zakat itu ya zakat collection Mas Habib. Jadi jumlah zakat yang dikumpulkan setiap tahunnya oleh lembaga zakat. Dan mengapa kok saya kasih Anda case Malaysia? Karena memiliki tingkat pendekatan yang berbeda, Mas. Jadi zakat di Indonesia itu kan sifatnya kan sukarela, Mas. Agak sukarela kan. Kalau di Malaysia itu menjadi zakat yang wajib dibayar oleh lembaga zakat. Jadi kita ingin melihat kontribusinya itu bagaimana terhadap pertumbuhan ketika zakat itu dijadikan instrumen sukarela sama instrumen yang wajib. Begitu Mas Habib. Untuk yang linknya itu emang zakatnya emang Nigeria. Itu kan hanya untuk case tadi aja, tapi esensinya kan sama Mas. Tentang zakat. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Jika Anda silakan nanti mencari referensi yang lain. Begitu. Baik Pak. Oke, ada lagi yang belum, teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri? Ada? Baik ya, kalau tidak ada, teman-teman sekalian, jadi nanti slide presentasi yang tadi sudah saya sampaikan di awal, saya akan upload di My Class, ya. Anda bisa download secara personal, termasuk juga link video pada hari ini sudah saya rekam ini dan nanti saya masukkan di YouTube saya dan nanti saya akan share di My Class ya, mungkin Anda ingin menyimak kembali. Baik, itu saja saya kira cukup. Ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita akhiri? Baik. Baik ya. Kalau sudah cukup ya, minggu depan kita ketemu lagi di waktu yang sama. Agendanya adalah Anda sudah mulai memaparkan kepada saya, Anda sudah dapat berapa paper, ya, dan Anda sudah mendapatkan research gap apa, ya. Jadi research gap-nya apa? Apa itu research gap secara teori, metodologi, atau secara faktual, ya. Kemudian juga paper-papernya juga
sudah berapa, dan sebaiknya papernya yang international journal ya, atau jurnal-jurnal yang bereputasi, jangan jurnal-jurnal yang nggak ada tulisannya, nggak jelas begitu ya, harus yang bereputasi. Itu saja saya kira teman sekalian ya, cukup kita untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian dan atensi dan juga kerjasama dari rekan-rekan semua. Ini adalah ikhtiar kita supaya kita memiliki sebuah karya yang baik, ya, yang dihargai, dan insya Allah juga teman-teman mendapatkan faedah ya, berupa sebuah pencapaian penulisan yang baik. Ya. Tidak hanya lulus, tapi juga bisa dipublikasikan, bisa juga dikonferensikan, ya, juga bisa didialogkan secara ilmiah. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Dan kita Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu hadapan di waktu yang sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.